Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurhanindito dengan NPM 2235 10443 kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari dasar pemrograman JavaScript tentang JavaScript Advanced. Di dalam JavaScript Advanced, kita akan belajar dasar pemrograman JavaScript yaitu array, belajar dasar pemrograman JavaScript yaitu function, belajar dasar pemrograman JavaScript yaitu looping, belajar dasar pemrograman JavaScript yaitu looping part 2, dan yang terakhir full course JavaScript asynchronous. Yang pertama yaitu kita akan belajar dasar pemrograman JavaScript yaitu array. Di dalam array kita bisa menggunakan array literal dan juga konstruktor array. Contoh yang pertama itu array literal. Ini contohnya. Kita bisa membuat dengan let bilangan ganjil. Kita bisa menggunakan kurung siku di sini dan kita masukkan bilangan ganjilnya. Gunanya kurung siku di sini yaitu menyimpan data dari bilangan ganjil tersebut. Untuk menampilkannya kita buat console.log. Yang selanjutnya itu konstruktor array. Di sini kita buat let sayuran, new array. Sayuran ini menyimpan value bayam, kangkung, buncis, dan selada. Untuk menampilkannya yaitu console.log sayuran. Yang selanjutnya cara membuat array. Di sini kita dapat menambahkan array dengan kita memberitahu juga nilai dari array itu berada di indeks ke berapa. Ini contohnya. Kita buat let buah, buka kurung siku, dan tutup kurung siku. Ini maksudnya buah buka kurung siku 0 karena apel ini berada di indeks ke 0 dan mangga ini berada di indeks ke 1, jeruk ini berada di indeks ketiga. Dan untuk menampilkannya yaitu console.log buka kurung buah. Yang selanjutnya itu metode includes. Ini merupakan metode bawaan JavaScript yang digunakan untuk menentukan apabila sebuah array atau string berisi elemen atau substring tertentu. Metode ini mengembalikan nilai boolean true jika elemen atau substring ditemukan dan false jika tidak. Untuk contoh metode include seperti ini. Kita di sini buat let sayuran, variabel sayuran berisi value bayam, kangkung, buncis, dan selada. Lalu kita di sini akan mencari bayam dalam value ini. Kita buat di sini let get bayam, sayuran.include bayam, let get cabai, sayuran.include cabai. Dan untuk menampilkannya, kita buat console.log get bayam. Karena bayam ada dalam sini, maka hasilnya akan true. Untuk cabai tidak ada dalam value ini, maka hasilnya akan false. Untuk contoh lain dari metode include yaitu seperti ini. Di sini ada if atau kondisi seperti misalnya kita cari untuk menampilkan console.log posisi bayam yaitu indeks berapa. Untuk posisi bayam di sini untuk outputnya indeks ke 0 karena berada di indeks paling awal. Lalu di sini ada console.log sayuran bayam jika sayuran sebelum bayam before. Di sini hasilnya yaitu sayuran sebelum bayam yaitu undefined karena sebelum bayam itu tidak ada variabel yang lain. Untuk console.log sayuran setelah bayam. Ini setelahnya berarti yaitu kangkung karena setelah bayam di sini ada kangkung atau indeks ke pertama ya. Lalu di sini console.log sayuran awal. Sayuran awal di sini atau yang paling pertama yaitu bayam. Dan di sini outputnya bayam. Dan yang paling akhir yaitu selada.
Lalu yang selanjutnya ada yaitu shallow copy and deep copy. Shallow copy yaitu hanya salinan referensi dari elemen dalam array. Jika elemen array tersebut adalah objek perubahan pada objek dalam array asli akan mempengaruhi salinan. Yang selanjutnya deep copy, yaitu salinan penuh dari semua elemen, termasuk objek dan array di dalamnya. Jika Anda mengubah objek dalam array asli, salinan tidak akan terpengaruh. Yang selanjutnya itu array lanjutan. Beberapa metode array seperti map, sort, concat, dan dapat digunakan untuk memanipulasi, menggabungkan, atau menyusun ulang data pada array sesuai kebutuhan masing-masing. Selanjutnya kita akan belajar dasar pemrograman JavaScript, yaitu function. Fungsi dalam JavaScript adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Bayangkan fungsi sebagai sebuah mesin kecil yang kita bisa panggil kapan saja untuk menjalankan tugas yang sama berulang kali. Dengan menggunakan fungsi, kita bisa membuat kode program menjadi lebih terstruktur, mudah dibaca, dan dapat digunakan kembali. Ini contoh dari function. Function nama fungsi kita bisa mengisi parameter pertama, parameter kedua, dan seterusnya. Lalu kita return nilai kembali. Untuk cara menggunakan array, yang pertama ada declaration function. Untuk contohnya, kita buat function sapa nama. Untuk menampilkannya kita buat console.log halo plus nama, dan ini sapa Bagas Turandito, dan outputnya akan muncul halo Bagas Turandito. Yang selanjutnya yaitu expression function. Di sini kita menggunakan konstanta greet sama dengan function name. Return halo name untuk menampilkannya console.log greet Bagas Turandito, dan ini outputnya halo Bagas Turandito. Yang selanjutnya itu arrow function. Sama seperti sebelumnya, di sini juga menggunakan konstanta greet name, halo name untuk menampilkannya console.log greet Bagas Turandito, dan outputnya sama juga yaitu halo Bagas Turandito. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar dasar pemrograman JavaScript yaitu looping. Di looping ini, yang pertama yaitu ada for loop. For loop digunakan untuk membuat perulangan sampai kondisi tertentu terpenuhi, dan jumlah perulangannya biasanya sudah diketahui. Untuk format for loop ini yaitu for inisialisasi yaitu let x, kondisinya yaitu x lebih kecil daripada 7. Di sini saya menggunakan increment. Sini saya menggunakan increment x++. Dan untuk menampilkan datanya console.log data ke x, buka kurung pulau, tutup kurung kurawal. Di sini datanya sampai dimulai dari 0 dan berakhir ke 6. Karena kondisi atau if-nya itu x kecil daripada 7, dan untuk mulai x sama dengan 7. Yang selanjutnya itu decrement loop. Ini sama seperti yang tadi, cuman dia bedanya di t min min. Kalau yang tadi yaitu t plus plus. Ini kita kondisinya yaitu t lebih besar daripada 0, berarti dimulai dari 1. Dan t sama dengan 9. Data itu akan berhenti di angka 9. Untuk menampilkannya console.log data ke, t, tutup kurung, dan tutup kurung kurawal. Yang selanjutnya itu conditional loop. Conditional loop ini kita buat pertama for let x sama dengan 0, x lebih kecil sama dengan 11. Ini akan gunanya untuk kita mendeteksi bilangan itu ganjil atau bukan, atau menampilkan bilangan ganjil. Untuk if-nya atau kondisi, jika x dibagi 2, x dibagi 2 hasilnya tidak 0, maka console.log-nya akan menampilkan adalah bilangan ganjil.
Dan di sini X sama dengan 0, berarti dia diawali dari 1 dan X lebih kecil sama dengan 11 dan berakhir dengan 11. Yang selanjutnya itu while loop. Perulangan while ini memeriksa kondisi dahulu dan jika kondisi terpenuhi, maka blok kode akan dijalankan. Untuk while ini kondisinya I kecil daripada 8 dan untuk menampilkannya console.log I++. Berarti console.log-nya dia outputnya tidak akan lebih dari 8. Yang selanjutnya itu do while loop. Perulangan do while ini menjalankan blok kode terlebih dahulu, baru memeriksa kondisi apakah true atau false. Artinya, walaupun kondisi tidak terpenuhi, blok kode tersebut tetap dijalankan sebanyak 1 kali. Untuk formatnya, do untuk kode yang akan dijalankan dan while kondisinya. Do. Dan di sini while-nya yaitu I lebih kecil daripada 3. Di sini kita inisialisasi atau I increment-nya 0. Berarti dia nilai increment-nya I lebih kecil daripada 3 tidak akan melebihi nilai 3. Ini contoh yang salah. I sama dengan 7. Karena di sini I lebih kecil dari 3, maka tidak akan ada outputnya atau salah. Yang selanjutnya itu kita akan belajar looping part 2. Yang pertama itu ada for of, adalah sebuah struktur kontrol dalam JavaScript yang digunakan untuk melakukan iterasi atau perulangan pada objek-objek yang dapat diiterasi seperti array. Untuk contoh codingannya seperti ini, const number, dia menyimpan value 1, 2, 3, 4, dan 5. For const angka of number, console.log untuk menampilkan angkanya, dia akan memanggil numbers di sini. Dan akan mengeluarkan output seperti value tadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang selanjutnya itu adalah sebuah struktur kontrol dalam JavaScript yang digunakan untuk mengiterasi atau melakukan perulangan. Semua seperti yang dapat dihitung atau enumerable dari sebuah objek. Untuk contohnya seperti ini. Uh, Yang ketiga yaitu for each. For each adalah sebuah metode bawaan dalam JavaScript yang digunakan untuk melakukan iterasi atau pengulangan pada setiap elemen dalam sebuah array. Untuk contohnya seperti ini, const data fruits, dia menyimpan value apple, banana, dan cherry. Di sini akan menampilkan indeks keberapa. Apple itu di, uh, berada di indeks ke-0, banana berada di indeks ke-1, dan cherry berada di indeks kedua. Yang keempat yaitu map method. Adalah sebuah metode bawaan dalam JavaScript yang digunakan untuk membuat array baru dengan hasil transformasi dari setiap elemen dalam array yang ada. Selanjutnya, kita masuk ke materi JavaScript asynchronous. Di JavaScript, segala sesuatu secara default berjalan secara sinkronus dan single thread. Artinya, JavaScript mengeksekusi kode secara berurutan, baris demi baris, dan hanya dapat menjalankan satu tugas pada satu waktu. Jika ada operasi yang memakan waktu lama atau mengambil data dari API, maka program akan terhenti sampai operasi tersebut selesai. Asynchronous memungkinkan JavaScript untuk yang pertama menjalankan tugas lain sambil menunggu operasi yang lama selesai. Yang kedua mengoptimalkan performa aplikasi web dengan tidak membekukan UI, user interface. Dan yang ketiga mengurangi waktu respon dan meningkatkan pengalaman pengguna. JavaScript asynchronous yaitu yang pertama ada callback function.
Callback function adalah fungsi yang dikirimkan sebagai argumen ke fungsi lain dan dieksekusi setelah fungsi tersebut selesai menjalankan tugasnya. Callback digunakan untuk menangani operasi yang sinkronus seperti membaca data dari server, berinteraksi dengan database, atau menunggu respon dari API. Untuk contoh codingannya seperti ini, yaitu function ambil data, callback, set timeout, dan untuk menampilkannya console.log data bagas sudah diambil. Di sini set timeoutnya kita atur 5 detik. Maka data bagas yang sudah diambil ini akan muncul setelah 5 detik. Dan kita untuk proses datanya kita buat console.log oke berhasil. Maka di sini akan muncul oke berhasil outputnya. Yang selanjutnya itu promise adalah salah satu fitur penting dalam JavaScript untuk menangani operasi asinkron seperti mengambil data API, membaca file, atau menunggu waktu tertentu atau timeout. Promise memungkinkan Anda untuk menulis kode yang berisi yang lebih bersih dan mudah dibaca dibandingkan dengan callback. Sebuah promise memiliki 3 kemungkinan status. Yang pertama itu pending atau sedang berlangsung. Pending itu yaitu promise sedang dalam proses dan belum selesai. Yang ketiga full pilot atau berhasil. Operasi berhasil diselesaikan dan resolve dipanggil. Yang ketiga rejected atau gagal. Operasi gagal dan reject dipanggil. Untuk contoh codingannya seperti ini. Untuk resolve-nya data bagas berhasil diambil dan reject-nya gagal mengambil data bagas. Yang selanjutnya itu ada async atau wait, yaitu cara modern di JavaScript untuk menangani operasi asinkron seperti mengambil data dari server dengan cara yang lebih sederhana dan menyerupai kode sinkron. Yang async yaitu menandai fungsi sebagai asinkron yang secara otomatis mengembalikan sebuah promise. Untuk await menunggu promise selesai atau resolve sebelum melanjutkan ke baris berikutnya. Untuk contoh codingannya seperti ini. Uh, Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.